Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Destria Kurnianti, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi ekspansi internasional pada produk UMKM sambal kemasan Eat Sambal. Profil UMKM-nya di mana profil UMKM yang saya ambil ini adalah Eat Sambal yang yang berpusat di Jakarta Barat. Dan sejarah singkatnya, Eat Sambal ini adalah UMKM kuliner asal Indonesia yang didirikan oleh salah satu konten kreator bernama Yansen Gunawan atau uh, dengan nama panggung Mas Yangun pada tahun 2018 akhir atau juga 2019 awal bergerak di bidang makanan olahan itu khususnya pada sambal kemasan siap konsumsi. Nah, brand ini itu dikenal melalui produk sambal dengan cita rasa khas Indonesia yang dikemas secara modern dan praktis untuk memenuhi kebutuhan konsumen urban. Nah, sambal ini didirikan awalnya itu dengan bertujuan menghadirkan sambal berkualitas premium yang dapat dikonsumsi secara praktis tanpa menghilangkan cita rasa otentik Nusantara. Nah, banyak kan sekarang-sekarang ini orang-orang pergi ke luar negeri atau keluar kota yang biasanya udah terbiasa gitu dengan cita rasa makanan Indonesia Nusantara yang cenderung pedas dan itu sulit sekali ditemui di luar kota maupun luar negeri. Nah, meningkatnya tren konsumsi makanan instan dan juga produk ready to eat di Indonesia, Sambal ini berhasil menarik perhatian konsumen, terutama kalangan anak muda dan juga pekerja-pekerja urban yang menginginkan sambal praktis dengan berbagai varian rasa. Oke, selanjutnya ada deskripsi produk dari It Sambal. Nah, produk dari sambal ini adalah sambal kemasan siap makan dengan berbagai pilihan varian rasa dengan tingkat kepedasan dan juga produk ini dikemas dalam botol praktis yang memudahkan untuk penyimpanan serta konsumsi sehari-hari. Nah, selain itu fungsinya juga sebagai pelengkap makanan biar nggak boring gitu setiap makanan yang kita makan. Lalu juga kondisi bisnis It Sambal ini pada saat ini It Sambal itu beroperasi sebagai UMKM yang fokusnya itu pada pasar domestik Indonesia. Nah, aktivitas penjualannya itu dilakukan secara dominan melalui platform digital seperti marketplace dan juga media sosial. Nah, yang menjadi kanal utama dari e-sambal ini untuk menjangkau konsumen-konsumen di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Alasan sambal ini menurut saya berpotensi untuk ekspansi internasional karena pertama itu produk sambal ini memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Asia Tenggara, terutama Malaysia, fokusnya pada Malaysia pada case ini, yang memiliki preferensi konsumsi makanan pedas yang serupa dengan Indonesia dan juga kondisi ini itu bisa membuat adaptasi produk yang relatif lebih mudah dibandingkan masuk ke pasar-pasar negara barat yang biasanya itu cenderung tidak terlalu suka pedas. Nah, tren konsumsi makanan instan dan ready to eat ini juga terus meningkat di berbagai negara yang menjadikan Eat Sambal ini memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern modern yang menginginkan produk cepat saji namun tetap mempunyai cita rasa khas gitu. Dan juga perkembangan cross border e-commerce ini juga memberikan peluang besar bagi UMKM seperti Isabel untuk masuk ke pasar internasional dengan biaya yang rendah, seperti membuka platform di Shopee dan juga TikTok Shop. Selanjutnya Malaysia ini juga menjadi pasar potensial karena memiliki kedekatan emosional terhadap makanan khas Indonesia termasuk sambal. Oke, di sini kita masuk ke analisis negara tujuan menggunakan pestel. Di mana yang pertama di politik itu Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki hubungan diplomatik dan juga perdagangan yang cukup baik dengan Indonesia. Nah, hubungan bilateral kedua negara ini di bidang ekonomi sangat aktif. Bisa dilihat dengan tergabungnya negara Malaysia ini dan juga Indonesia ini ke ASEAN dan juga melalui skema ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, kondisi ini memberikan keuntungan bagi UMKM seperti Itzambel ini untuk bisa ekspansi ke negara Malaysia.
Lalu juga yang kedua, pesta yang kedua adalah ekonomi, di mana Malaysia ini memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil dengan tingkat pendapatan masyarakat yang cukup tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Dan tingkat daya beli masyarakat yang baik, ini bisa mendukung peluang e-commerce ini untuk masuk ke pasar internasional seperti Malaysia. Dan juga sosial. Sosial dan budaya masyarakat Malaysia ini memiliki karakteristik konsumsi yang cukup mirip dengan Indonesia, terutama dalam hal preferensi makanan. Makanan pedas dan juga biasanya makanan Malaysia itu berbumbu kuat sama seperti Indonesia. Nah, sambal ini juga jadi bagian penting dalam budaya kuliner masyarakat Malaysia, sehingga produk sambal ini memiliki potensi penerimaan pasar yang cukup tinggi. Lalu di teknologi, di mana perkembangan teknologi digital di Malaysia tergolong cukup maju, terutama dalam penggunaan internet, pembayaran digital, dan juga e-commerce-nya. Nah, tingginya penetrasi internet ini mempermudah aktivitas pemasaran digital dan penjualan produk secara online, terutama bagi e-tambal. Lalu di bagian lingkungan, environmental, ini Malaysia mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap isu sustainability dan juga keamanan pangan, di mana konsumen ini semakin memperhatikan kualitas bahan baku, keamanan produk, serta kemasan yang digunakan. Nah, ini juga sebenarnya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Etsambel, di mana Etsambel ini perlu memastikan bahwa produk mereka itu memiliki standar kebersihan dan kualitas yang baik agar dapat diterima di pasarnya Malaysia. Dan juga selanjutnya hukum atau legal, di mana produk makanan yang masuk Malaysia ini harus memenuhi regulasi impor pangan yang berlaku, di mana eh, Sambal ini harus memiliki sertifikasi halal yang mana sudah dimiliki oleh Sambal pada saat ini, dan juga beberapa persyaratan regulasi seperti proses ekspor dari Indonesia ke Malaysia itu juga menjadi salah satu tantangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis permintaan pasar. Yang pertama itu ukuran pasar dan juga potensi permintaan produk sejenis di negara tujuan. Nah, Malaysia ini memiliki potensi pasar yang cukup besar untuk produk sambal dan juga saus pedas, karena budaya konsumsi makanan pedas ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat sehari-hari. Nah, sambal ini nggak hanya digunakan sebagai pelengkap makanan, tapi juga telah berkembang menjadi produk konsumsi modern yang dipasarkan dalam bentuk kemasan praktis dan siap saji. Nah, berdasarkan laporan industri pasar saus pedas di Malaysia, nilai pasar hot sauce Malaysia mencapai sekitar 23 juta US dollar pada tahun 2024 dan diproyeksikan terus tumbuh hingga lebih dari 34 juta US dollar pada 2033. Nah, potensi permintaan terhadap produk e-sambal ini juga semakin besar karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat urban Malaysia yang cenderung membeli produk praktis namun tetap cita rasa otentik. Nah, lanjut ke analisis kompetitor lokal dan asing di negara tujuan, di mana persaingan pada pasar sambal dan saus pedas di Malaysia ini tergolong cukup tinggi karena terdapat banyak produsen lokal maupun produk impor yang udah terlebih dahulu masuk ke Malaysia dan juga dikenal oleh konsumen. Nah, kompetitor lokal Malaysia umumnya menawarkan sambal-sambal tradisional dengan cita rasa khas Melayu seperti sambal belacan, sambal nasi lemak, dan sambal ikan bilis. Nah, produk lokal ini memiliki keunggulan pada kedekatan budaya serta loyalitas konsumen domestik. Nah, tapi walaupun persaingan yang cukup ketat, sambal ini memiliki peluang diferensiasi karena mengusung konsep sambal modern dengan desain kemasan yang lebih minimalis dan branding yang dekat dengan generasi muda melalui konten-konten yang masih agun itu di TikTok. Selain menjual rasa pedas, sambal ini juga membangun identitas produknya sebagai bagian dari lifestyle konsumen urban. Lalu yang ketiga, identifikasi segmen pasar yang paling potensial, di mana saya menggunakan STP dari mulai segmentasi, di mana Sambal ini melakukan segmentasi pasar berdasarkan beberapa aspek, yaitu demografis, geografis, dan juga psikografis, di mana pada demografis itu pasar utama dari demografis produk sambal ini lebih ditujukan pada konsumen berusia remaja hingga dewasa muda, khususnya kayak mahasiswa, pekerja kantoran yang biasanya tuh fleksibel kemana-mana, makan di mana-mana dan bisa menggunakan sambal ini sebagai penambah makanannya. Lalu juga dari sisi psikografis, sambal ini menyasar konsumen yang menyukai makanan praktis, modern, dan memiliki gaya hidup yang dinamis. Lalu untuk geografisnya, itu pasar utama Istanbul berada di wilayah perkotaan dengan tingkat penggunaan internet dan aktivitas belanja online yang tinggi. Seperti di Malaysia itu yang berkembang seperti Kuala Lumpur,
Johor Bahru, dan juga kawasan Penang. Dan juga target pasarnya di targeting STP itu target pasar utama Isambel adalah generasi muda dan masyarakat urban yang menyukai makanan pedas serta aktif dalam penggunaan media sosial dan marketplace di online. Nah, kelompok ini dipilih karena memiliki tingkat konsumsi yang makanan instan yang ready to eat itu yang cukup tinggi karena produk sambal kemasan praktis seperti sambal ini dinilai sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu positioning penempatan ini dibangun sebagai brand sambal kemasan modern yang menawarkan cita rasa otentik Indonesia dengan konsep yang praktis dan juga kekinian. Nah, selanjutnya strategi masuk pasarnya e-sambal ini paling sesuai bagi e-sambal itu untuk masuk pasar melalui cross border e-commerce di mana hal ini bisa dikombinasikan dengan kerjasama distributor atau reseller lokal. Strategi ini dipilih karena bisa lebih realistis dan juga banyak digunakan oleh produk-produk luar negeri yang untuk masuk ke pasar luar dengan cara yang murah dan juga praktis karena hal ini sesuai dengan kapasitas UMKM yang masih berada pada tahap pengembangan internasional. Nah, alasan pemilihan cross border e-commerce sebagai metode masuk pasar e-sambal ke Malaysia ini karena eh, dianggap paling sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan perusahaan saat ini sebagai UMKM yang masih berada dalam tahap pengembangan bisnis. E-sambal ini belum memiliki sumber daya yang cukup besar untuk melakukan ekspansi internasional melalui pembukaan cabang fisik atau distribusi langsung skala luas. Oleh karena itu, e-sambal ini membutuhkan strategi yang lebih fleksibel, efisien, dan juga memiliki risiko yang relatif rendah dari segi biaya maupun lainnya. Nah, strategi harga dan distribusi di pasar tujuan ini menggunakan pendekatan kompetitif pricing di mana e-sambal ini tetap mempertahankan citra produknya sebagai sambal premium modern asal Indonesia, tapi penetapan harganya juga disesuaikan dengan daya beli konsumen Malaysia, harga produk kompetitor, serta biaya tambahan seperti logistik dan juga pengiriman di internasional. Dan juga tantangan yang mungkin dihadapi oleh sambal dan juga mitigasi resikonya. Itu tantangan yang pertama pasti yang paling berpotensi adalah eh, tantangan utama yang paling berpotensi adalah tingginya persaingan pada industri sambal lokal yang cukup dikenal oleh masyarakat serta berbagai produk impor dari negara lain yang sudah dahulu masuk ke pasar Malaysia. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan sambal ini perlu memperkuat strategi diferensiasi produk melalui kualitas rasa, variasi produk, desain kemasan modern, serta pemasaran digital yang lebih aktif. Dan juga penggunaan influencer media sosial dari Malaysia dan juga promosi berbasis konten itu juga bisa menjadi mitigasi risiko untuk meningkatkan visibilitas merek di kalangan konsumen muda Malaysia. Dan juga tantangan berikutnya adalah regulasi impor dan standar produk makanan di Malaysia, di mana banyak persyaratan sertifikasi halal, standar keamanan pangan, serta ketentuan labeling produk yang ada di Malaysia itu. Oke, kita masuk ke rekomendasi dan juga kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis, e-sambal ini dinilai memiliki peluang yang cukup baik untuk melakukan ekspansi internasional ke Malaysia karena Malaysia ini dipandang sebagai negara tujuan yang potensial karena memiliki kedekatan budaya konsumsi dengan Indonesia, khususnya dalam preferensi terhadap makanan pedas dan penggunaan sambal dalam konsumsi sehari-hari. Nah, rekomendasi konkretnya adalah di langkah awal ekspansi e-sambal ini perlu mempersiapkan legalitas dan standar produk agar sesuai dengan regulasi impor makanan di Malaysia dan juga perlu memastikan bahwa produk ini telah memiliki sertifikasi halal, informasi label yang lengkap serta standar keamanan pangan yang sesuai dengan ketentuan pasar tujuan dan juga keterbatasan analisis dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Karena penelitian yang saya lakukan ini berbasis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan industri, artikel, website resmi, dan berbagai sumber publik lainnya, sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan kondisi aktual. Nah, berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan data primer seperti wawancara langsung dengan pihak perusahaan maupun survei konsumen di negara tujuan. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis pada aspek keuangan, proyeksi profitabilitas ekspor, serta efektivitas strategi digital marketing internasional. Oke, telah sampai kita di penghujung presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.